Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri mantan yang akan datang dan minta balik duluan kepadamu. Ya. Nah, jadi ada mantan yang mungkin kita sudah minta-minta, mohon-mohon untuk bisa balik bersama lagi dan dia menolak terus. Tapi ada juga tipe mantan yang kita cukup santai begitu ya, dan dia akan datang untuk minta balik duluan. Nah, saya mulai dari sedikit kisah ya. Jadi ada pasangan nih, suami istri yang sudah menikah cukup lama. Jadi kalau anak-anaknya sudah sekolah SMP begitu kan artinya pernikahannya sudah belasan tahun. Sudah cukup lama. Nggak tahunya dalam perjalanannya suaminya ini kenal dengan seorang wanita yang cantik lah ya, masih muda, kemudian baru saja bercerai dengan suaminya, anaknya masih kecil lah, masih umur-umur 1,5-2 tahun. Si suami ini jatuh cinta dengan si wanita tadi ya, dan wanita tadi menerima si laki-laki ini ya untuk dijadikan sebagai istri kedua karena berpikir bahwa laki-laki ini mapan, sukses, kaya, dan seterusnya. Kan dia baru kenal juga. Bagaimana dia bisa tahu kehidupan aslinya laki-laki ini? Ya dia melihat media sosialnya laki-laki ini kan. Dilihat di media sosialnya kelihatannya keren nih ya, mobilnya bagus ya. Kemudian mobilnya juga ada beberapa, rumahnya juga ada beberapa, selalu berpakaian bagus. Kalau ketemu itu wangi banget ya, dan seterusnya. Nah, ini kan memang tanda-tanda orang kaya betulan nih, dia berpikir gitu ya. Maka dia menerima, nah tanpa tanya-tanya dulu kepada istrinya yang pertama, mereka nikah siri. Nah, setelah itu baru ngasih tahu istrinya yang pertama. Nah, jalan beberapa bulan ya terjadi pertengkaran, biasalah ya. Dan si laki-laki ini, si suami ini lebih memilih untuk bersama istri keduanya. Karena wajar kan, masih muda, masih cantik banget ya, dan seterusnya. Apa yang terjadi kemudian beberapa bulan kemudian? Si laki-laki ini balik minta kepada istri pertamanya untuk bisa diterima kembali, ya. Malah yang malas menerima istrinya, ya, memohon-mohon agar bisa uh, berumah tangga lagi dengan istrinya yang pertama ini, dan dia merasa betul-betul kapok kenal dengan istrinya yang kedua. Nah, jadi kenapa bisa terjadi keajaiban seperti ini? Apa ini doa dari istri yang pertama ini tadi? Sebenarnya doanya tidak macam-macam ya. Ya doanya standar lah, agar suaminya sadar, agar suaminya bercerai dengan istri mudanya. Biasa kan doa istri pertama juga biasanya begitu. Seperti halnya doa istri kedua juga begitu tuh. Agar suaminya bercerai dengan istrinya yang pertama. Jadi doanya standar saja. Tapi kelebihannya, nah ini ciri-cirinya yang perlu kita ketahui, kira-kira mantan punya ciri-ciri ini atau tidak ya. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya adik-adik yang baru menemukan channel kesayangan kita ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi ciri-cirinya yang pertama,
laki-laki ini sudah biasa hidup enak. Artinya kemana-mana mobil bagus selalu tersedia ya. Ya nyetir aja, modal skill nyetir saja. Servis mobil, bensin, dan seterusnya termasuk membeli mobil itu semuanya uang dari istrinya. Artinya apa? Sebenarnya yang kaya itu bukan si laki-laki ini, tapi istrinya yang pertama. Jadi si laki-laki ini pintar mencitrakan dirinya saja di media sosial bahwa dia tuh orang sukses, orang mapan, ya terkenal, punya apa namanya macam-macam ya, punya rumah, punya ini, punya itu, padahal yang punya semuanya istrinya. Istrinya yang punya pekerjaan yang stabil, punya pekerjaan yang apa tuh established ya, punya pekerjaan dengan income yang besar, itu istrinya, bukan dia ya. Jadi dia ngikut kerennya saja, ya pencitraannya saja, sementara yang bekerja sesungguhnya adalah istrinya. Nah, dia terbiasa hidup enak dengan segala fasilitas dari istrinya. Ya. Nah, ketika istrinya yang kedua tahu bahwa dia ini kerjanya serabutan, tidak punya apa-apa, ya pemalas juga ya, tidur terus dan seterusnya, ya tidak mau juga istrinya yang kedua bertengkar terus di sana. Nah, padahal dia sudah terbiasa hidup enak ya. Istrinya yang pertama itu tidak pernah marah ya, sangat memahami keadaan dia, malah dia terus yang marah-marah. Lah ketemu dengan istri yang baru, yang muda, tidak bisa begitu, karena ini ekspektasinya berbeda. Ya kalau istrinya yang pertama dulu sudah tahu lah ya keadaan dia pada saat ketemu pertama kali itu tidak punya apa-apa, dia sudah paham itu. Ya, tapi kan ekspektasi istrinya yang kedua, dia ini orang kaya, orang sukses dan seterusnya. Ternyata dompetnya kempes ya, kantongnya bolong dan seterusnya. Nah, sudah dipecatlah dia oleh istrinya yang kedua. Memohon-mohon dia untuk balik kepada istrinya yang pertama. Jadi ciri-cirinya yang pertama, laki-laki ini sudah terbiasa hidup enak tanpa harus kerja keras, dengan fasilitas dari istrinya yang pertama. Kalau mantan juga demikian, maka mantan akan datang dan minta balik duluan. Jadi dia sudah terbiasa hidup enak. Ya, dengan segala fasilitas yang kita berikan kepada dia, nah, maka kalau demikian keadaannya, maka mantan juga akan balik duluan. Nah, yang kedua, ya, laki-laki ini tidak punya tempat bersandar, ya. Jadi dia sendiri itu di keluarganya bukan anak kandung, dia anak angkat. Artinya dia tidak punya warisan dari orang tuanya, ya. Dan setelah dia dewasa juga dia jauh dari orang tua angkatnya, ya. Orang tua angkatnya selain jauh secara psikis juga jauh secara jarak, ya. Orang kalau misalnya bertengkar nih suami istri satu kota dengan orang tuanya, gampang saja diusir balik ke rumah orang tua. Tetapi ketika dengan orang tua jauh, apalagi tidak punya orang tua kan, diusir repot, kelabakan itu. Ya, mungkin 1-2 minggu masih sanggup bayar hotel ya. Setelah itu mulai cari kos-kosan dan seterusnya. Nah, jadi dia tidak punya tempat bersandar. Apakah orang tua, apakah saudara-saudara, semuanya lepas tangan dari dia. Nah, kalau mantan seperti itu, ya, ketika mantan misal dipecat atau diusir oleh orang ketiga, ya, orang ketiga tidak mau lagi ketemu dengan mantan di saat mantan sudah tidak punya apa-apa, dia tidak punya tempat bersandar kepada orang tua ataupun saudara-saudaranya, kemana dia akan mencari tempat bersandar? Ya kepada kita. Maka dia akan datang dan balik duluan, ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ya, mantan ini atau si laki-laki ini dulu ya, laki-laki ini tidak punya pekerjaan sebagai sumber nafkah yang akan membuat penjelajahannya menjadi kuat.
Ya, orang kalau duitnya banyak, income-nya besar, tabungannya banyak, dia mau menjelajah kemanapun, berpetualang kemanapun dia bisa. Dia bisa membiayai gaya hidupnya tadi. Ya, tapi ketika orang tidak punya pekerjaan tetap, pekerjaannya serabutan dan seterusnya, ya dia tidak akan bisa membiayai itu. Ya, kalau cuman mengandalkan tabungan yang sudah dikumpulkan selama bertahun-tahun, ada batasnya. Ya, karena yang namanya pengeluaran itu harus diganti dengan pemasukan. Kalau pengeluaran terus tidak ada pemasukan, ya lambat laun atau bahkan sangat cepat ya. Ketika mantan menerapkan gaya hidup bersama orang ketiga yang sangat royal, yang sangat boros, ya habisnya juga sangat cepat. Ya, nah maka ketika ada 3 ciri-ciri ini, ya seperti yang dilakukan oleh istri yang pertama itu tadi di kisah tadi, dia santai-santai saja di rumah, doanya standar ya, dia terus menekuni pekerjaan dia, dan suaminya yang datang balik sendiri kepada dia. Kalau mantan punya 3 ciri-ciri ini, ya kita tetap menekuni pekerjaan kita ya, kita santai-santai saja, kita fokus dan doa kita standar-standar saja, tidak perlu doa yang khusus, maka insya Allah mantan yang akan datang dan minta balik duluan kepada kita. Ya, nah jadi dan kita tidak perlu juga bertanya kepada teman-temannya mantan ya, apa yang terjadi antara mantan dan orang ketiga ya. Tidak perlu juga mengomentari hubungan mantan dan orang ketiga dan seterusnya. Ya pokoknya kita main aman saja ya. Dan itu bisa kita lakukan dengan menjadi pengamat tetapi bukan menjadi komentator. Ya, jadi kita mengamati, melihat, memantau, tapi kita tidak berkomentar tentang apapun yang terjadi pada hidup mantan. Itu yang terbaik. Ya. Maka kita diajarkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, ya hendaklah dia berkata yang baik-baik. Jika tidak bisa, maka tentu diam menjadi lebih baik. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.